Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Faksi-faksi yang terletak di dekat aliansi Sky Mansion, semuanya buru-buru meninggalkan tanah mereka setelah pasukan aliansi mendirikan kemah di aliansi Sky Mansion. Mereka takut akan mengalami serangan yang tidak disengaja ketika pertarungan dimulai, yang akan mengakibatkan nasib yang menyedihkan. Xiaoyan dan yang lainnya mengabaikan keributan di Central Plains ini. Saat ini klan Hun mungkin telah melakukan berbagai kekejaman di Central Plains, tetapi jelas bahwa faksi-faksi tersebut tidak akan memulai pertarungan dengan klan Hun hanya karena ini. Semua orang ingin tetap netral dalam menghadapi pertempuran besar ini. Oleh karena itu kelompok Xiaoyan tidak berencana untuk menarik faksi-faksi ini ke perahu yang sama dengan mereka. Pasukan besar kembali ke alam bintang dan mulai sibuk sekali lagi. Namun beruntung ada Yao Chen dan orang lain yang bertanggung jawab atas hal ini. Oleh karena itu Xiaoyan tidak perlu pusing memikirkan masalah ini. Bagaimanapun dia benar-benar tidak terlalu bagus dalam hal manajemen. Xiaoyan menghela nafas lega setelah kembali ke alam bintang. Bahkan dia merasa sedikit lelah setelah akhirnya bisa bersantai dari pertarungan yang begitu intens. Oleh karena itu sementara Yao Chen dan yang lainnya sibuk menyelesaikan pasukan aliansi, dia telah memimpin Xiao Zhan, Sun Er dan Kailin kembali ke gunung yang menjadi miliknya. Xiao Xiao dengan cepat muncul di depan kelompok Xiaoyan setelah mendengar tentang berita kembalinya Xiaoyan di gunung. Setelah itu dia dengan cepat menerkam pelukan Xiaoyan dan menolak untuk turun. "Ayo Xiao Xiao, sapa kakekmu." Xiao Xiao saat ini mulai tampak sedikit dewasa, menambahkan tampilan menyihir alami yang diwarisi dari ibunya. Dia sudah cantik meski masih muda. Orang bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi kecantikan hebat lainnya, yang bisa membawa bencana ke negara-negara seperti ibunya ketika dia dewasa nanti. Mata hitam besar Xiao Xiao berkedip setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia memandang Xiao Zhan di samping Xiaoyan. Meskipun lelaki tua ini tampak seperti orang asing, dia masih dengan patuh memanggilnya kakek. Cucu yang cantik. Mata Xiao Zhan berhenti pada Xiao Xiao saat dia muncul. Wajah tuanya sebenarnya sedikit memerah karena kegembiraannya. Wajah tua yang keriput itu tersenyum cerah setelah mendengar Xiao Xiao dengan patuh menyapanya. Bahkan matanya menjadi sipit saat dia menjawab dengan tergesa-gesa sambil tertawa. Xiaoyan tak berdaya tersenyum setelah melihat wajah ayahnya bahkan lebih bersemangat daripada saat mereka bertemu sebelumnya. Orang tua tampaknya sangat menyukai anak kecil. Bagaimanapun dari cara mereka melihatnya, kelanjutan garis keturunan mereka adalah hal terpenting dalam sebuah klan. "Ayo kakek ingin menggendongmu." Xiao Zhan tersenyum mengulurkan tangannya dan dengan paksa memeluk Xiao Xiao dari pelukan Xiaoyan. Wajah tua yang menutupi janggutnya terus menyentuh wajah kecil Xiao Xiao. Air mata bahkan mulai mengalir karena tawanya. Selama beberapa dekade di mana dia dipenjara oleh klan Hun, dia pada dasarnya jatuh dalam keputusasaan. Setelah menyaksikan kekuatan klan Hun, sangat sulit baginya untuk membayangkan kabur dari tangan mereka. Kadang-kadang dia bahkan berharap Xiaoyan tidak pergi dan menyelamatkannya. Ini karena terlalu berbahaya melakukannya. Namun ketika kenyataan ditempatkan di depannya, Xiao Zhan menjadi sadar bahwa meskipun dia selalu memiliki kepercayaan besar pada Xiaoyan, dia masih meremehkan kemampuan putranya ini. Kegembiraan keluarga semacam ini benar-benar hal terbaik di dunia untuk Xiao Zhan yang pernah putus asa. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat setelah melihat penampilan Xiao Zhan. "Ayah, ayo kita pergi dan istirahat dulu. Secara kebetulan aku bebas selama periode waktu ini. Aku akan membantu menstabilkan kesehatan ayah." Xiaoyan tersenyum setelah itu dia berbalik ke arah Kailin dan berkata, "Kirim seseorang kembali ke Kekaisaran Jiama dan bawa saudara-saudaraku. Katakan pada mereka ayah sedang menunggu mereka." Kailin mengangguk lembut sebelum berbalik dan pergi. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat sosok cantik Kailin yang semakin jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, "Saudara pertama, saudara kedua, aku akhirnya melakukan apa yang aku janjikan pada kalian berdua." Hari-hari setelah pertempuran besar sangat damai, tentara aliansi yang berkemah di Sky Mansion aliansi tidak sering bergerak, namun atmosfer ini adalah akibat badai yang akan segera terjadi. Sebaliknya itu menjadi lebih padat. Semua orang sadar bahwa ini akan menjadi pertarungan yang menentukan antara dua belah pihak. Pertempuran besar yang mengguncang di Burial Mountain telah mengakibatkan kedua belah pihak menderita beberapa kerugian, karenanya mereka sedikit diam selama periode waktu ini.
Kedua belah pihak menggunakan waktu terbatas ini untuk segera memulihkan energi mereka dan bersiap untuk serangan habis-habisan. Sementara tentara sedang memulihkan diri, Gu Yuan telah menemukan tempat untuk melakukan retret saat tentara telah tiba di pavilion bintang jatuh. Semua orang tahu bahwa dia secara pribadi memantau klan Hun, dengan pemantauannya ke pihak lain, aktivitas apapun yang terjadi di alam Hun akan segera ditemukan olehnya, namun aktivitas semacam itu tidak muncul selama periode waktu tersebut. Seolah-olah klan Hun menjadi benar-benar tenang setelah mendapatkan batu giok kuno. Beberapa hari lagi berlalu dalam sekejap mata saat kebuntuan ini berlanjut. Setelah pasukan aliansi beristirahat, mereka akhirnya memulai tindakan selanjutnya. Kali ini target mereka adalah klan Hun. Individu yang kuat dari seluruh tempat dibagi secara tertib menjadi banyak kelompok yang terbang keluar dari alam bintang. Setelah itu mereka memulai pencarian untuk mencari aula cabang aula jiwa. Dalam menghadapi pencarian yang sangat rinci ini, aula cabang aula jiwa semuanya terbuka satu demi satu. Namun setelah pasukan aliansi menyerbu ke aula cabang ini, mereka menemukan bahwa di dalam ruangan itu benar-benar kosong, hanya sangat sedikit aula cabang yang masih memiliki beberapa ahli dari aula jiwa yang menjaganya, namun perlindungan semacam ini tidak dapat menimbulkan halangan apapun terhadap pasukan aliansi. Sepertinya aula jiwa telah menyadari apa yang akan dilakukan oleh aula jiwa. Oleh karena itu mereka semua melarikan diri. Setelah penghancuran aula jiwa, pasukan aliansi hanya bisa mundur sekali lagi. Setelah itu mereka ditempatkan di luar alam Hun di depan banyak pasang mata untuk persiapan aktivitas apapun yang berpotensi muncul. Selama periode waktu ini, Xiao Ding dan Xiao Li juga telah melakukan perjalanan melalui wormhole yang telah disiapkan. Mereka langsung tiba di alam bintang dari bagian barat laut benua. Secara alami ada adegan mengharukan ketika ayah dan anak bersatu kembali. Pemandangan itu menyebabkan mata banyak orang memerah dan hati mereka sakit. Siapa yang bisa menyangka bahwa klan Xiao yang biasa tapi beruntung pada akhirnya akan terpisah karena kemunculan klan Hun entah dari mana. Setelah kedatangan kedua saudara laki-lakinya, Xiao Yan juga menikmati periode kegembiraan dari reuni yang sudah lama tidak dia rasakan. Selain itu dia juga menanyakan tentang masalah aliansi Yan, aliansi yang dia bangun saat itu. Saat ini adalah faksi terkuat yang tak terbantahkan di bagian barat laut benua saat ini, namun Xiao Yan tidak memiliki rencana untuk menggunakan kekuatan aliansi Yan. Dari perspektif Central Plains itu hanya bisa dianggap sebagai faksi yang relatif kuat, oleh karena itu tidak ada gunanya menyerahkannya ke pasukan aliansi. Setelah menikmati periode waktu keluarga, Xiao Yan sekali lagi memfokuskan kembali pikirannya, masalah klan Hun yang telah mengumpulkan semua Tusi Ancient God Jade telah membebani dirinya. Meskipun dia saat ini telah melangkah ke jiwa di state, dia masih jauh kurang jika dibandingkan dengan bintang 9 doseng seperti Nihility Devouring Flame. Oleh karena itu sebelum klan Hun dapat menemukan gua Dewa Kuno Tusi, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan cara ini itu akan memungkinkan dia untuk dapat memiliki beberapa kartu truf tambahan saat menghadapi lawan seperti Nihility Devouring Flame. Namun setelah mencapai levelnya, mencoba meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Oleh karena itu Xiao Yan akhirnya memilih untuk menargetkan 9 petir emas misterius yang disegel dalam tubuh Yi kecil setelah merenung untuk waktu yang lama. Setelah jiwanya melangkah ke Distet, dia sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekuatan ini, yang dulunya tidak berdaya melawannya. Xiao Yan berdiri di depan sebuah makam yang berdiri sendiri di dataran jauh di dalam makam surgawi. Dia membungkuk dengan hormat ke arah makam sebelum mengangkat kepalanya, matanya melihat sekelilingnya, ada banyak badan energi yang ada di sekitar, namun mereka tidak melangkah kemanapun dalam jarak 10.000 kaki dari Xiao Yan, apalagi ada rasa hormat dan ketakutan di mata mereka saat mereka memandang Xiao Yan. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan fakta bahwa Xiao Yan saat ini adalah pemilik makam surgawi, hanya fakta bahwa jiwanya telah melangkah ke Distet sudah cukup untuk menyebabkan tubuh energi ini bergidik ketakutan. Badan energi ini dapat dianggap sebagai penduduk asli makam surgawi ini, sebagian besar dari orang-orang dengan keberadaan yang relatif kuat ketika mereka masih hidup. Pada saat ini mereka hanyalah beberapa tubuh energi yang hanya bisa bertahan dengan mengandalkan makam surgawi yang misterius. Xiao Yan juga sangat memperhatikan mereka, ada total lebih dari selusin dari mereka yang telah mencapai kelas Doseng, sayangnya tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan leluhur Xiao Xuan. Barisan ini sebenarnya juga bisa dianggap kekuatan yang cukup kuat, namun karena keunikan makam surgawi, mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini, oleh karena itu mereka sedikit membantu Xiao Yan. Namun demikian jika aku akhirnya bertemu musuh di masa depan,
aku bisa menjebaknya untuk memasuki makam surgawi. Xiao Yan membelai dagunya dan tertawa pelan. Kemudian tangan Xiao Yan membentuk segel setelah dia mengeluarkan instruksi. Yi kecil berkedip dan muncul di bahunya. Itu membuka mulut kecilnya tanpa menunggu instruksi Xiao Yan. Cahaya emas dimuntahkan dari mulutnya. Suara gemuruh keras muncul di langit setelah cahaya keemasan ini ditembakkan. Cahaya keemasan membengkak karena angin dalam sekejap mata. Bagaimanapun itu telah membengkak menjadi naga petir emas yang berukuran puluhan ribu kaki. Busur petir yang sangat besar berkedip-kedip di seluruh tubuhnya. Suara gemuruh membawa gelombang guntur di langit. Banyak badan energi mengalami perubahan ekspresi setelah melihat naga petir emas memancarkan tekanan yang menakutkan di langit. Mereka buru-buru mundur. Jika petir datang dan menghantam, kemungkinan banyak yang akan meledak menjadi debu. Naga petir itu meraung di langit. Mata naga emas itu tidak memiliki emosi apapun. Bagaimanapun saat ini hanya jenis energi murni. Xiao Yan menatap naga petir yang mengamuk di langit dan tersenyum sedikit. Dia bisa dengan jelas merasakan kekerasan dan kekuatan energi. Jika itu di masa lalu dia mungkin hanya bisa meminjam kekuatannya sesekali, namun akan sangat sulit untuk memurnikannya. Akan tetapi beruntung dia telah maju ke dalam jiwa di state, ini telah memungkinkan 9 petir emas misterius yang awalnya dia takuti menjadi tidak terlalu menakutkan. Energi yang terakhir semakin kuat, ini akan memungkinkan Xiao Yan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Hal terpenting untuk dirinya saat ini adalah memiliki kekuatan yang lebih besar. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah sekali lagi, lautan seperti kekuatan spiritual yang tak terduga di alisnya menyapu seperti badai, dalam sekejap sosok besar yang beberapa kali lebih besar dari naga petir berdiri di langit. Hanya melihat sosok yang sangat besar itu menyebabkan perasaan gemetar melonjak dari dalam jiwanya, perasaan itu seolah-olah mereka telah bertemu dengan raja dari semua jiwa, hanya dengan tunduk mereka akan bisa melarikan diri dari bahaya tekanan itu. Busur petir emas berkelebat gila-gilaan di langit, itu tampak seperti awan petir emas, namun awan petir langsung terkoyak setelah terbentuk. Naga petir itu meledak dan segera berubah menjadi cairan kental keemasan yang melayang di langit. Cairan emas itu mengandung fluktuasi energi yang tak tertandingi. Setelah munculnya cairan emas, Yi kecil tiba-tiba melompat dari bahu Xiao Yan, tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi kuali api besar setinggi 10.000 kaki. Kuali dibuka dan kekuatan isap meletus darinya. Segera lautan cairan emas menjadi seperti banyak sungai emas yang mengalir dari langit dan benar-benar jatuh ke dalam kuali api. Setelah tetes terakhir cairan emas jatuh ke dalam kuali api, nyala api merah muda di dalamnya segera bersiul dan naik saat itu dengan gila-gilaan berusaha untuk memurnikannya. Pada saat yang sama, Xianyan yang berada di bawah memberi isyarat dengan tangannya, bahan obat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Akhirnya mereka berubah menjadi lautan obat yang melayang di langit. Xiao Yan tidak menggunakan metode biasa untuk menelan 9 petir emas misterius selama penyempurnaan ini karena dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia hanya memperbaikinya secara langsung, dia paling banyak hanya akan dapat mencapai kelas Doseng bintang 6 tingkat lanjut. Namun Xiao Yan tidak puas dengan ini, oleh karena itu dia menggunakan metode lain, yaitu menggunakan 9 petir emas misterius sebagai bahan utama untuk memperbaiki pil. Pil ini disebut pil bencana petir, ini bisa dianggap sebagai pil obat yang relatif misterius, bahan utamanya bukanlah sesuatu yang biasa, sebaliknya itu adalah pil lightning. Memperbaiki pil misterius tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan instan, namun Xiao Yan sudah siap untuk ini. Justru karena alasan inilah dia memilih makam surgawi sebagai lokasi pemurnian. Dengan perbedaan aliran waktu di tempat ini, dia seharusnya bisa berhasil memperbaiki pil bencana petir dalam 1 hingga 2 bulan. Adegan ini berlanjut selama hampir sebulan, namun hanya 6 hari telah berlalu di Central Plains. Setelah penyempurnaan ini berlangsung selama sebulan, mata Xiao Yan menatap kuali api di langit dan tersenyum. Cahaya keemasan menyebar di dalam kuali api, cairan emas sudah layu. Namun emas keras ukuran kepalan tangan itu seperti pil obat yang awalnya terletak di tengah cairan emas diam-diam mengambang di kuali. Banyak petir emas terus merembes keluar dari sekitar pil obat sambil mengeluarkan suara gemuruh. Pil misterius tingkat 9 pil bencana petir telah berhasil disempurnakan. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat pil obat cahaya emas bundar di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam pil obat. Kualitas pil bencana petir ini jelas lebih besar daripada pil misterius tingkat 9 yang telah disempurnakan Xiao Yan di klan Yao.